Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat. Saya merupakan dosen di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung dengan penempatan di program studi Teknik Lingkungan. Video ini saya buat untuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen, yaitu menyampaikan unjuk kerja dosen dalam Tridharma perguruan tinggi, terutama dalam bidang pengajaran dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah IL 4110 Energi dari Limbah, yang merupakan perkuliahan yang ada di program studi Teknik Lingkungan dan Rekayasa Infrastruktur Lingkungan. Perkuliahan ini merupakan perkuliahan untuk mahasiswa semester 7 dengan bobot mata kuliah sebesar 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran yang ingin dicapai dari mata kuliah ini adalah yang pertama, setelah mengambil kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami prinsip teknologi energi dari limbah dengan mempertimbangkan baik aspek teknis maupun non teknis dengan menggunakan teknik dan kaidah yang memadai. Yang kedua, setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan untuk memiliki kemampuan memilih teknologi yang bisa mengkonversi energi dari limbah, baik limbah padat ataupun limbah cair, dengan mempertimbangkan berbagai kendala seperti kendala ekonomi, sosial, keselamatan dan kesehatan, sumber daya alam, dan kemampuan masyarakat lokal. Berikut ini saya sampaikan cuplikan perkuliahan materi minggu keempat setelah UTS untuk IL 4110. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Masih semangat kuliah? Masih. Oke, ini pertemuan berapa itu? Ada yang masih ingat? Kedua. Oke, baik. Ini adalah pertemuan kedua setelah UTS ya. Baik, terima kasih ya. Nah, kita lanjut ya kuliah kita hari ini terkait dengan mata kuliah energi dari limbah ya. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit gitu ya terkait bagaimana kita merecovery gitu ya merecovery energi gitu ya dari air limbah gitu ya. Nah, teknologinya yang sekarang lagi berkembang itu adalah ada banyak ya, salah satunya adalah microbial fuel cell. Nah, apa itu microbial fuel cell? Nanti kita lihat di slide selanjutnya ya. Oke, ini pertemuan kita minggu lalu ya. Pertemuan kita minggu lalu, yang pertama kita bahas dulu terkait dengan sebetulnya apa sih bahan di alam gitu ya. Bahan di alam yang bisa kita gunakan sebagai sumber energi terbarukan gitu ya, selain angin gitu ya, terus matahari gitu ya, tapi bahan-bahan yang kira-kira yang sudah jadi limbah gitu ya, yang kita bisa gunakan sebagai sumber untuk energi. Nah, di sini sudah saya sampaikan gitu ya, ada beberapa. Yang pertama itu adalah material organik yang terkandung di dalam air limbah ya. Biasanya kalau di air limbah kan ada parameter apa yang mencerminkan organik di air limbah? DOD, COD gitu ya. Nah, DOD, COD itu sebetulnya bisa dikonversi yang asalnya dari organik gitu ya, tadi bisa dikonversi jadi energi, baik itu energi listrik gitu ya, gas dan lain-lain. Ya. Nah, kalau kita tarik ke belakang dulu ya, zaman awal ada pengolahan air limbah gitu ya. Biasanya ya, kalau kita menggunakan teknologi konvensional, gitu ya, dari konvensional. Contoh misalkan teknologi konvensional apa? Ada yang tahu? Pengolahan biologi? Ya, terus? Tangki anaerob atau apa? Aerob. Kalau aerob biasanya apa? Jenis teknologinya? Aktivatif sludge ya. Contoh misalkan kita menggunakan aktivatif sludge gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan aktivatif sludge untuk mengolah air limbah gitu ya, 1 meter kubik air limbah gitu ya,
dia memerlukan energi sekitar 0,12 sampai 2 kilowatt. Ya, kalau kita pakai teknologi konvensional. Nah, sedangkan gitu ya, tadi saya bilang bahwa organic matters atau organik di dalam air limbah itu dia punya potensi untuk di-generate sebagai energi listrik gitu ya. 1 meter kubik organik itu dia bisa mengenerate sekitar 2 sampai 5 kW. Artinya kalau kita bandingkan gitu ya, teknologi konvensional dengan teknologi terbaru sekarang gitu ya, potensi energi yang ada di air limbah itu dia bisa menghasilkan sekitar 2 kali lipatnya dari energi yang dibutuhkan. Itu kira-kira ya. Oke. Nah, selain itu ada beberapa material gitu ya, yang kira-kira dia bisa menghasilkan energi gitu ya. Yang tadi adalah organik di dalam air limbah, yang kedua adalah biomasa. Ada yang tahu biomasa kira-kira jenisnya apa? Selulose biomass. Contohnya apa? Kira-kira? Selulosa itu apa? Serat, kayu gitu ya, kayu ranting-ranting gitu ya. Nah itu sebetulnya itu juga punya potensi gitu ya. Dulu itu kalau di Amerika gitu ya, ada serat kayu dan lain-lain gitu ya, ada kayu-kayu bekas itu dia cacah. Gitu. Nah serat kayu ini dia berpotensi menghasilkan 600 gigawatt, bayangkan, dari serat kayu. Ya, nah itu dari material-material organik tadi ya, terus dari selulosa gitu ya. Nah, satu lagi adalah bahan baku yang bisa menghasilkan energi itu adalah dari perbedaan konsentrasi air. Contoh di sini ada yang namanya salinity gradient, perbedaan konsentrasi gitu ya dari air. Contoh misalkan kalau kita punya air bersih gitu, atau air sungai gitu ya, dengan air laut, konsentrasinya kan beda ya. Konsentrasi apa tuh bedanya? Salinitasnya berbeda ya. Salinitas berbeda. Nah, dengan perbedaan salinitas ini gitu ya, dia bisa menghasilkan sekitar 1,4 sampai 2,6 terawatt. Bagaimana caranya? Ada yang bisa tebak kira-kira? Bisa? Pernah lihat air garam gitu ya, dimasukkan ke dalam air bersih gitu ya, ada semacam dilusi gitu ya, kalau dimasukin juga terus warnanya berubah gitu ya. Nah itu sebetulnya kalau kita konversikan ke energi itu adalah tekanan osmotik. Pernah dengar osmotik? Nah itu sebetulnya osmotik. Nah osmotik itu kan dia menekan suatu larutan gitu ya, dari titik ke titik tertentu gitu kan, ada beda tinggi ya kan? Ada beda tinggi. Nah beda tinggi inilah yang kita konversi jadi energi. Kebayang? Kita ya, silakan Mbak, masuk. Oke, nah itu adalah beberapa material yang kira-kira sekarang ini menjadi concern gitu ya, menjadi concern. Oh ternyata dari material-material yang tadi saya sebutkan itu dia bisa menghasilkan energi. Nah teknologinya apa? Teknologinya banyak. Oke, salah satu yang sedang berkembang di awal tahun 2010-an gitu. Sebetulnya teknologinya sudah ditemukan jauh sebelum itu ya, sekitar tahun 61. Tapi berkembang pesatnya itu adalah sekitar tahun 2010. Ya, nama teknologinya apa? Ada yang namanya microbial electrochemical technology. Ya, jadi microbial electrochemical technology ini adalah teknologi yang menggabungkan elektrokimia ya, masih ingat nggak elektrokimia waktu SMA dulu ya? Elektrokimia gitu ya, dengan proses biologi. Gitu. Ya. Nah, komponennya apa Pak? Di microbial electrochemical technology komponennya adalah ada 4 gitu ya. Yang pertama itu adalah anoda. Sama halnya ketika kita menyusun elektrokimia, ada anoda gitu ya, ada katoda, ya kan? Ada anoda chamber, ada katoda chamber gitu ya. Gitu ya, ada anoda, ada katoda.
katoda gitu ya. Ada separator. Kalau misalkan chambernya mau dipisah, gitu ya. Jadi kalau misalkan chambernya dipisah, kita perlu separator. Kalau enggak, ya sudah separatornya dihilangkan. Ada dual chamber gitu ya. Kalau ada separator dual chamber, ada single chamber. Ya, jadi tadi komponennya adalah ada anoda, ada katoda gitu ya. Ada separator, ada power supply. Kalau misalkan dibutuhkan, gitu ya. Itu. Nah, ada atau tidaknya power supply ini akan akan mempengaruhi jenis teknologi, penyebutan jenis teknologinya. Kalau misalkan tanpa power supply itu, maka teknologinya disebut dengan microbial fuel cell. Gitu ya, fuel cell berbasis microorganism. Gitu ya. Tapi kalau kita tambahkan power supply di atasnya, gitu ya, kita tambahkan power supply, maka biasanya teknologinya itu berubah namanya jadi microbial electrolysis cell. Dia digunakan untuk mengelektrolisa air. Water splitting. Kalau water splitting hasilnya apa? Hasilnya gas hidrogen. Oke. Kalau microbial fuel cell gitu ya, dia menggunakan microorganism sebagai biokatalis gitu ya, untuk menghasilkan energi listrik. Itu ya kira-kira ya. Nah, ini adalah pertemuan minggu lalu ya. Ini pertemuan minggu lalu kita sudah sampai sini gitu ya. Kita buat summary-nya gitu ya. Nah, nanti yang bagian bawah ini saya sudah buatkan gitu ya. Saya sudah buatkan, nanti kalian baca sisanya ya. Gitu. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari teknologi gabungan dari microbial fuel cell dengan microbial electrolysis cell. Jadi dari microbial fuel cell itu dia bisa di breakdown gitu ya. Kalau misalkan ditambahkan teknologi lain dia jadi apa gitu ya, dan lain-lain. Tapi ini suplementari, nanti silakan kalian pelajari di rumah gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke microbial fuel cell. Oke, ya, jadi microbial fuel cell. Ada yang pernah dengar fuel cell? Fuel cell itu pembangkit apa? Pembangkit listrik secara elektrokimia gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau di fuel cell itu secara keseluruhan prosesnya itu proses kimia gitu ya. Nah, kalau di MFC ini kita menggabungkan dua proses, biological process dan chemical process. Gitu ya. Jadi MFC ini adalah teknologi yang menggunakan microorganism sebagai biokatalis. Gitu ya, sehingga komponen organik gitu ya, komponen organik yang ada di dalam air limbah gitu ya, dia bisa konversi jadi energi listrik. Kan kalau misalkan proses biologi, mikroorganisme itu dia hanya memakan substrat organik gitu ya, substrat organik yang apa? Yang soluble gitu ya, yang soluble ya, dan soluble. Kalau yang nggak soluble nggak bisa tuh ketemu, ya kan? Jadi untuk makan substrat itu gitu ya, dia harus soluble dulu, baru bisa dimakan. Kira-kira gitu ya. Nah, organik yang soluble itu dia akan oksidasi gitu ya. Dia akan oksidasi gitu ya, sama microorganism di sini. Dia akan oksidasi gitu ya, organik compound, dia oksidasi oleh microorganism yang ada gitu ya. Hasilnya adalah H+ dan O2 gitu ya. Selain itu dia akan memperbanyak selnya kan. Nah, memperbanyak selnya di mana? Di anoda tadi yang saya sebutkan. Gitu ya. Nah, ini bagian anoda. Di bagian katoda terjadi proses reduksi. Gitu ya. Kan tadi ada H+, ada elektron. Kan kalau oksidasi hasilnya itu kan H+ dan elektron. Ya kan? Nah, elektron di sini di anode chamber dia akan berpindah ke katoda untuk suplai apa? Untuk suplai proses reduksi gitu ya. Nah, kalau ada perpindahan elektron gitu ya, terus dari satu
ke tempat di satu tempat ke tempat lain gitu ya, terus gitu ya. Maka yang terjadi apa? Ada tegangan, ada beda tegangan. Beda tegangan inilah yang kita ukur sebagai energi listrik. Itu ya, kira-kira ya, paham ya? Oke, nah Pak kok bisa seperti itu gitu ya? Ada bakteri atau ada mikroorganisme gitu ya, yang dia berperan dalam proses tersebut. Gitu ya. Nama mikroorganisme itu adalah exoelectrogens. Gitu ya. Exo itu adalah exoselular, gitu ya, semacam semacam enzim gitu ya, semacam enzim yang keluar dari tubuh mikroorganisme tersebut, gitu ya. Oke, electrogens, gitu ya. Electrogens artinya si mikroorganisme tersebut dia bisa mentransfer elektron dari dalam tubuhnya, gitu ya. Jadi exoelectrogens, gitu ya, itu adalah jenis mikroorganisme yang kira-kira dia bisa mentransfer elektron hasil oksidasi dari organik compound di anoda, gitu ya, ke katoda. Itu ya. Jenisnya apa Pak? Jenisnya banyak. Yang ini mungkin hanya sebagian lah, gitu ya. Salmonella spesies, Globacter spesies dan lain-lain, gitu ya. Terus sekarang sudah banyak ditemukan mikroorganisme atau bakteri-bakteri lain yang bisa menghasilkan energi listrik. Itu ya kira-kira ya. Oke, nah ini adalah konsep bagaimana MFC ini dia bisa menggenerate energi listrik. Itu ya. Oke, sebelum ke situ ya, sebelum ke materi yang lain gitu ya. Ini kira-kira prinsipnya ya, prinsipnya tadi prinsip dari bagaimana electricity itu dia tergenerate di dalam MFC gitu ya. Tapi sebelum di sini ya, sebelum di sini, nanti kita lihat dulu yang ini gitu ya. Kan tadi kita bicara bagaimana sih sebetulnya seberapa besar gitu ya, seberapa besar energi listrik yang bisa kita hitung dari suatu air limbah yang tergenerate, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu studi kasus. Kita studi kasus bagaimana berapa sih sebetulnya energi listrik yang bisa dihasilkan dari suatu limbah yang tergenerate. Contoh di sini gitu ya. Misalkan ada suatu air limbah, gitu ya, yang dihasilkan dari 100 orang, ya 100.000 orang, dari 100.000 orang. Gitu ya. Misalkan konsentrasi organik tadi sebagai apa? Konsentrasi organik di dalam limbah tercounting sebagai apa? COD atau BOD ya, COD atau BOD. Nah, COD atau BOD-nya itu adalah 300 mg per liter, gitu ya. Nah, berdasarkan hitungan, gitu ya, nanti kamu cek referensinya ya. Saya sudah kasih di slide pertama tadi, gitu ya, bahwa 1 gram COD, 1 gram COD itu dia bisa menghasilkan 14,7 kilojoule, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa hitung kira-kira berapa kilojoule, gitu ya, energi yang dihasilkan dari 300 mg COD sebanyak 500 liter per day per kapita, gitu ya, dengan jumlah kapitanya adalah 100. Oke, kebayang nggak? Ada jumlah penduduk ya, ada konsentrasi COD, gitu ya, ada konversi dari COD ke energi listrik, gitu ya. Berarti tinggal dikali, ya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk sesi pertama ya. Kita istirahat dulu sekitar 10 menit ya. Setelah itu kita lanjut ya. Oke, baik, terima kasih.